Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arneta Sari, NIM 1703824205017. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Bioteknologi dengan dosen pengampu Bapak Nurul Asikin, SPD, MPD. Pada pembelajaran bioteknologi ini, saya mengambil submateri dari materi teknologi DNA rekombinan. Salah satunya yaitu tahapan dalam pembuatan DNA rekombinan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan ini merupakan teknik penggabungan gen dari spesies yang berbeda sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, teknik dari teknologi DNA rekombinan ini itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu teknik untuk mengisolasi DNA, yang kedua teknik untuk memotong DNA, yang ketiga teknik untuk menyambung atau menggabung DNA, dan yang keempat yaitu teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Nah, akan tetapi saya membahas langkah dalam pembuatan DNA rekombinan. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan DNA rekombinan ini itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu isolasi sumber DNA, yang kedua memotong gen, yang ketiga penggabungan gen, dan yang keempat penyisipan gen ke dalam bakteri, dan tahapan yang terakhir yang kelima yaitu memasukkan DNA ke dalam sel target. Yang pertama, isolasi sumber DNA. Isolasi sumber DNA merupakan proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran-campuran DNA pengotornya, sedangkan fragmen DNA yang tidak tercampur dengan fragmen DNA lainnya akan diperoleh melalui beberapa tahap, di mana tahap yang pertama, kita harus memisahkan fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya dengan pemotongan menggunakan enzim restriksi atau hasil PCR yang dilanjutkan dengan elektroforesis menggunakan gel agaros. Yang kedua, di mana kita harus mendeteksi fragmen yang akan diisolasi dan memotong gel agaros yang mengandung fragmen tersebut. Tahap yang terakhir, di mana kita harus mengisolasi fragmen DNA dari gel agaros dengan cara melewatkannya pada membran hibon yang bersifat netral dan memberi larutan buffer erusi yang berisi tris buffer dan sodium modesil sulfat. Tahapan yang kedua yaitu pemotongan gen. Pada proses pemotongan fragmen DNA pada situs tertentu sesuai apa yang kita inginkan dengan menggunakan enzim restriksi. Tanpa bantuan enzim restriksi, proses pemotongan gen ini tidak dapat dibuat dengan mudah. Nah, adapun enzim restriksi ini berperan sebagai gunting untuk memotong DNA pada situs yang spesifik. Terdapat 2 tipe hasil pemotongan. Yang pertama ada ujung rata, yang kedua ada ujung kohesif. Pada ujung rata dihasilkan ketika 2 utas molekul dipotong pada posisi yang sama, sedangkan bagian akhirnya itu rata dan tidak ada nukleotida yang tidak berpasangan. Sedangkan pada ujung kohesif dihasilkan ketika setiap molekul DNA dipotong pada posisi yang tidak sama, sehingga salah satu utas 5 absen sampai 3 absen menggantung dengan beberapa nukleotida. Akhirnya, single strand yang tidak rata dapat berpasangan secara spontan dengan basa pasangannya sehingga disebut juga dengan sticky atau mudah lengket. Tahapan yang ketiga yaitu penggabungan gen, di mana proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya disebut juga dengan ligasi. Nah, salah satu enzim yang berperan dalam proses ligasi ini yaitu enzim ligase. Ligasi berhasil bila kedua ujung akan disambungkan berkomplemen. Kecocokan yang sangat spesifik dibutuhkan bila fragmen DNA yang akan disambungkan mempunyai ujung tidak rata, karena penyambungannya harus mengikuti kaidah Chergev, di mana T berpasangan dengan A, sedangkan G berpasangan dengan C.
Nah, sedangkan fragmen DNA yang mempunyai ujung rata dapat disambungkan dengan sembarang fragmen DNA lainnya yang berujung rata. Oleh karena itu, untuk mengklon suatu fragmen DNA yang spesifik menggunakan ujung tidak rata, sedangkan pengklonan yang tidak memerlukan spesifikasi tertentu menggunakan ujung rata. Nah, adapun proses rekombinasi DNA dari pemotongan hingga penggabungan dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu penyisipan gen ke dalam bakteri. Pada tahap ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, konjugasi, yang kedua, transformasi, yang ketiga, transkripsi. Pada konjugasi, di mana perpindahan DNA dari satu sel atau sel donor ke dalam sel bakteri lainnya atau sel resipien melalui kontak fisik antara kedua sel. Sedangkan yang kedua transformasi, di mana terjadinya pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Dan yang terakhir ada transduksi, di mana cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara phage. Jadi secara alami phage dapat memindahkan DNA dari satu sel ke sel bakteri lainnya. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu memasukkan DNA ke dalam sel target atau sel hidup. Dalam memasukkan DNA ke dalam sel target dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, transformasi, yang kedua, DNA packaging, yang ketiga, microinjection. Yang pertama, transformasi, di mana terjadinya pengambilan DNA rekombinan dari lingkungan di sekelilingnya. Yang kedua, DNA packaging, yaitu memasukkan molekul DNA patch ke dalam partikel patch. Yang ketiga, microinjection, di mana adanya jarum yang sangat kecil menginjeksikan DNA rekombinan ke inti sel yang ditransformasi. Nah, adapun proses pemasukan DNA rekombinan ke dalam sel target, misalnya pada tumbuhan, dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, yang pertama terjadinya proses penyisipan gen, sedangkan gambar yang kedua ini terjadinya introduksi ke dalam sel tumbuhan. Yang ketiga terjadinya regenerasi pada tanaman. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan kali ini yaitu di mana teknologi DNA rekombinan merupakan proses penggabungan DNA dari spesies yang berbeda sehingga diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, dalam pembuatan DNA rekombinan ini dapat dilakukan melalui 5 tahapan, di mana yang pertama adanya isolasi sumber DNA, yang kedua adanya pemotongan gen, yang ketiga penggabungan gen, yang keempat penyisipan gen ke dalam bakteri, dan yang kelima memasukkan DNA ke dalam sel target atau sel hidup. Jadi, dari kelima tahapan tersebut memiliki cara yang berbeda-beda dalam membuat DNA rekombinan. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan jika ada salah pengucapan pada saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.